2023 kategori 1 Universitas Galuh. Pada tanggal 14 Agustus 2023, saya melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi mengidentifikasi karya ilmiah dengan kelas 11 Farmasi Klinis dan Komunitas di SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat. Ayo kita awali dulu kegiatan hari ini untuk berdoa. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Silakan doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan yel-yel SMK. Yuk diawali dengan SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Muhammadiyah 1 Cilacap. Luar biasa. Untuk penambah semangat lagi rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Silahkan semua berdiri. Kami berbakti padamu negeri, kami mengerti bagimu negeri, jiwa raga kami. Silahkan duduk kembali. Tepuk bahagia. Ya. Satu kali lagi, tepuk bahagia. Ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Semua ya, alhamdulillah hari ini hadir semua. Materi pertemuan kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang materi apa? Teks Teks drama. Iya. Kalau teks drama berarti maknanya apa? Drama adalah sebuah pementasan. Ya, pementasan yang diperankan oleh siapa? Tokoh. Ya, seorang tokoh. Kemarin tokohnya itu tokoh. Untuk pembelajaran hari ini sudah tidak lagi berkaitan dengan teks drama, tetapi kita belajar tentang karya ilmiah. Coba tunjuk jari siapa yang sudah membaca apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah itu kalau bersifat ilmiah berarti sifat ilmu pengetahuan. Berarti sebuah tulisan yang berisi suatu peristiwa kejadian yang berdasarkan fakta, berdasarkan ilmu, ya. Nah, di kegiatan pembelajaran karya ilmiah nanti kita belajar tentang mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Tujuan pembelajaran teks karya ilmiah. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Ya, artinya bahwa nanti kita akan mengidentifikasi sebuah informasi, sebuah tujuan dalam karya ilmiah, gitu ya. Nah, untuk materinya silakan Angga ini. Pengertian karya ilmiah, B. Jenis karya ilmiah, C. Informasi dan tujuan karya ilmiah. Yang akan kita kenal tentang pengertiannya
jenis, kemudian informasi dan tujuan karya ilmiah. Nah, untuk manfaat pembelajaran hari ini, tentunya kalau kita melakukan sebuah kegiatan pasti harus bermanfaat ya. Silakan Mesya dibacakan. Manfaat pembelajaran yang pertama, media transportasi pengetahuan. Yang kedua, pembuktian pengetahuan dan potensi ilmiah. Yang ketiga, melatih keterampilan. Sebelum kita mulai untuk mengamati sebuah video berkaitan dengan karya ilmiah, silakan untuk membentuk kelompok terlebih dahulu agar memudahkan saling bekerja sama. Ya, silakan pemilihan kelompok ditentukan masing-masing. Ya, silakan untuk berpindah di bawah kursinya sekalian menyesuaikan dengan teman kelompok. Kelompoknya kita bentuk seperti kelompok teks drama. Ya. Nah, nanti kita mengenal dulu materinya ya, materi tentang karya ilmiah. Tentang pengertian karya ilmiah. Nah, di sini saya menyediakan sebuah LKPD. LKPD itu artinya bahwa kalian nanti dalam berdiskusi menggunakan media tertulis dalam melakukan berdiskusi dan dituliskan dalam LKPD teks karya ilmiah. Ya, silakan. Nah, nanti tinggal dilengkapi ya ketika akan menyelesaikan sebuah kegiatan. Kita mengamati pengetahuan dulu. Nah, di sini ada pengertian karya ilmiah ya. Di sini ada pengertian karya ilmiah bahwa suatu tulisan yang berisi suatu peristiwa ya atau kejadian yang berdasarkan fakta. Ya, kemudian karya ilmiah itu terbagi menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama, karya ilmiah populer. Bersifat ringkas, santai, biasanya dijumpai pada koran dan majalah. Kemudian ada karya ilmiah semi formal, digunakan sebagai laporan misalnya kegiatan makalah. Kemudian karya ilmiah formal, berkaitan dengan skripsi, tesis, dan hipotesis. Kemudian ada struktur karya ilmiah, ya bisa dibaca masing-masing. Perumusan masalah, kemudian ada kerangka teoritis berkaitan dengan teori yang akan digunakan. Kemudian ada metodologi, berarti cara untuk meneliti. Pembahasan berarti sesuatu yang diteliti, dibahas ya. Kemudian ada simpulan dan saran, berarti kesimpulan dari segala kegiatan yang sudah dilaksanakan. Daftar pustaka berarti sumber buku atau sumber tambahan ilmu yang akan dicantumkan dalam sebuah karya ilmiah. Seperti itu, ada pertanyaan? Tidak, sama paham? Nanti ada video berkaitan dengan contoh makalah pencemaran dalam lingkungan hidup. Ya, silakan setiap kelompok mencermati. Nah, nanti kalian mulai mengidentifikasi. Nah, identifikasi teks makalah pencemaran dalam lingkungan hidup nanti dicatat di bukunya masing-masing. Ya. Nah, di sini ada pencemaran dalam lingkungan. Nah, ada pendahuluan. Ya, selesai. Nanti silakan berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis atau mengidentifikasi sebuah makalah pencemaran dalam lingkungan. Ya, silakan berdiskusi. Dimanfaatkan handphone untuk memutar kembali tayangan video tentang makalah pencemaran lingkungan. Saya cek kelompok dulu. Silakan kelompok. Oh, kelompoknya belum diberi nama ya? Ya. Kita sepakat nih kelompoknya mau diberi nama kelompok apa?
Ya, Bunga, silakan disebutkan dari sebelah sini kelompok anggrek, sebelah sana teratai, sebelah sana dahlia, sebelah sini melati. Nah, silakan berdiskusi, dimanfaatkan handphone masing-masing. Saya absen dulu. Kelompok anggrek dengan anggota siapa disebutkan? Yusria, Rani, Novi, Wahyulan, Alifka. Lengkap? Ya. Kemudian dilanjutkan kelompok Melati dengan anggota siapa saja? Yang Mesya. Selanjutnya kelompok Dahlia. Apakah ada kesulitan dalam mengidentifikasi? Tidak. Berarti untuk bab 1 sudah dianalisis ya. Ya, kemudian bab 2 sedang dianalisis ya. Ya, sedang dianalisis, tinggal ditambahkan. Silakan disimak kembali handphone masing-masing. Ya, waktunya sudah habis. Kita bahas dulu ya berkaitan dengan makalah pencemaran dalam lingkungan. Diawali dengan kelompok mana dulu yang akan menyampaikan hasil temuan tentang struktur dari teks karya ilmiah tentang makalah pencemaran dalam lingkungan. Ya, silakan diawali dengan tadi pendahuluan. Kelompok mana yang akan menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan isi pendahuluan? Ya, boleh silakan disebutkan nama kelompok, kemudian menyebutkan nama yang mewakili kelompok dan hasil uraian. Kelompok Melati, Bu. Ya, kelompok Melati dengan diwakili oleh Kesya. Merupakan kumpulan-kumpulan benda mati. Contohnya udara, air, cahaya, tanah, matahari, suhu, dan lain-lain. Menjelaskan bahwa lingkungan di kehidupan itu ada lingkungannya berisi tentang abiotik dan biotik. Bagaimana yang kelompok yang lain menemukan kesamaan? Sama abiotik dan abiotik. Ya, kemudian dilanjutkan untuk bab 2. Silakan kelompok mana yang akan? Ya, silakan kelompok anggrek. Ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang video tadi tentang alam ya. Sekarang kita menyimak tentang kesehatan mental. Nah, di kesehatan mental nanti kita akan mengamati menyimak sebuah hal yang penting tentang kesehatan mental kita. Jadi kalau kita itu harus mentalnya sehat. Nah, setelah kita tadi sudah menganalisis, kita permainan dulu ya. Permainan yang mungkin permainannya ini seolah-olah kita membayangkan akan pergi berwisata. Dibayangkan dulu ya semuanya. Bayangkan berwisata kemana ya? Hobinya kalian kemana? Pantai, gunung. Nanti kalau saya menyebutkan gunung, kita wisata ke gunung ya. Nanti kalian gayanya naik. Kita berwisata ke pantai ya. Ombak. Kalau kita tadi ke mall, bagaimana gayanya coba? Mall cantik. Atau bagaimana coba bervariasi? Kita berpiknik bersama di pagi hari dengan pergi ke gunung. Naik. Kita pergi ke pantai. Kita ke mall. Yeay. Kita ke mall lagi hari berikutnya. Yeay. Kita lanjutkan lagi ya untuk menganalisis kesehatan mental. Nah,
ini untuk menganalisis kesehatan mental silahkan dimanfaatkan LKPD. Ya, LKPD yang sudah saya bagi, silahkan di situ ada bagian nama kelompok, diisi sesuai anggota kelompoknya ya. Kemudian ada judulnya berarti nanti tentang kesehatan mental atau nanti ada subjudulnya, silahkan dituliskan ya. Nah, dikatakan penting informasi apa yang dijelaskan dalam karya ilmiah ya. Nah, silahkan disimak bersama-sama. Kesehatan mental. Yang ketat. Kesehatan mental adalah komponen penting di setiap kehidupan manusia, dimulai dari kanak-kanak hingga orang tua sekalipun. Ya, silakan dilanjutkan menganalisis pada LKPD. Bisa dimanfaatkan handphone nanti untuk memutar kembali video tentang karya ilmiah kesehatan mental. Pentingnya kesehatan mental. Tujuannya ya sudah mulai ke identifikasi informasinya, kemudian tujuannya ya identifikasi ya tetap aktif diskusi ya, jangan sampai ada yang tidak berdiskusi karena saya tentunya walaupun berkelompok nilai tetap individu ya. Berkelompok artinya hasil dari karya, kemudian proses diskusi dan hasil analisis. Sudah selesai untuk video, silakan dipersiapkan untuk bergantian maju presentasi. Ya, silakan mau kelompok apa dulu yang akan presentasi? Kelompok yang mana? Kelompok pelatih dulu. Oh iya. Silakan kelompok pelatih. Hati, mengurangi kecemasan, berpikir jernih, dan meningkatkan hubungan baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Untuk tujuan di karya ilmiah tentang kesehatan mental, bagaimana tanggapan? Oh, berbeda. Silakan dijelaskan. Identifikasi tujuan. Dilanjutkan untuk kelompok yang lain. Mau kelompok siapa dulu? Ingin mempresentasikan diskusi dan mengenai kesehatan mental. Identifikasi tujuan. Yang pertama, kondisi mental dan emosional sehat. Yang kedua, tantangan hidup dapat lebih mudah diatasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan konsentrasi dan fokus yang lebih baik. Yang keempat, supaya terhindar dari stres. Iya. Tadi ada perbedaannya ya. Tadi disebutkan di kelompok Dahlia bahwa Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk identifikasi tentang pentingnya kesehatan mental. Ya, silakan LKPD-nya untuk dikumpul. Sudah selesai ya. Nah, untuk refresh pemikiran kita lagi untuk hiburan, kita piknik lagi yang ke beberapa. Nah, sekarang kita memikirkan barang bawaannya. Ya, kita memikirkan barang bawaannya. Saya niatnya mau ajak kalian piknik naik kereta. Bawaan yang pertama yang akan saya bagi-bagi kepada kalian yaitu saya akan membawa seblak dan jeruk. Udah pedas tapi segar, ya. Nah, siapa lagi yang mau ikutan membawa bekal biar tidak hanya seblak dan jeruk? Silakan tunjuk jari. Ya, Suci, mau bawa apa, Suci? Kebab. Boleh tidak ikut kalau bawanya kebab? Boleh. Iya. Aji mau bawa bekal? Saya. Ya, Dini mau bawa apa? Cimori boleh? Boleh. Jangan cimori. Cimorinya nanti diminum di rumah saja. Karena kalau minum cimori harus dingin. Nah, untuk permainan kali ini kita simpulkan. Kenapa ada yang boleh, ada yang tidak boleh? Tidak bisa menjelaskan? Tidak. Nah, saya jelaskan ya. Kenapa boleh? Karena di bekal yang kalian
berawalan huruf yang pertama saya sebutkan. Misal, tadi kan saya bawanya seblak dan jeruk. Memang kemudian menyebutkan nasi padang. Dari kata seblak dan jeruk ada huruf F? Ada. Untuk di kegiatan penilaian individu, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, untuk penilaian individu, di penilaian individu saya juga akan menyediakan sebuah LKPD tentang analisis mengidentifikasi karya ilmiah. Ya, tetapi di sini penilaiannya secara individu, tidak bekerja sama dengan teman. Ya, melatih kejujuran, melatih kedisiplinan sesuai peraturan bahwa mengerjakan tugas itu harus secara mandiri. Ya, silakan Kesia dibagikan untuk teman-teman. Sudah dipersiapkan. Nah, silakan nanti perhatian kalian untuk menyimak seberapa penting sih makanan sehat itu. Ya. Nanti di karya ilmiah seberapa penting makanan sehat, silakan seperti tadi diskusi kelompok di kesehatan mental menentukan sebuah tujuan tentang karya ilmiah, kemudian mengidentifikasi makanan yang mengandung nutrisi yang beragam dan lengkap sesuai dengan kebutuhan tubuh. Mengonsumsi makanan sehat setiap hari sangat diperlukan untuk mencukupi kebutuhan gizi harian. Mengonsumsi makanan sehat selain menjadi sumber energi, juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit seperti penyakit diabetes, hipertensi, penyakit jantung, obesitas, hingga penyakit kanker. Ya, 5 menit lagi. Tadi saya sudah menilai ya, untuk menilai hasil diskusi. Nilai hasil diskusi kelompok yaitu ada nilai bagian dari berdiskusi, kemudian mempresentasi. Ya, 4 menit lagi. Untuk yang sudah selesai boleh dibawa ke depan. Ditaruh di meja. Atau dituliskan ke teman. Ya. Sudah selesai ataukah ada yang belum selesai? Semuanya sudah selesai menyelesaikan tugas individu? Sudah. Nah, nanti tugas individunya saya koreksi di luar jam pelajaran ya. Kemudian nanti akan saya infokan mana nilai yang sudah tuntas dan siapa. Nah, di penilaian yang menilai tidak hanya saya ya, nanti kalian sebagai peserta didik juga bisa menilai. Menilainya itu dengan cara penilaian diri, kalian menilai diri kalian sendiri, kemudian menilai antar teman. Bagaimana sikap teman tadi ketika kegiatan evaluasi? Ya, silakan untuk dibagi. Sudah? 1 menit lagi. Kalau yang sudah silakan boleh dibawa ke depan kembali. Ya, sudah semuanya ya, sudah menyelesaikan semua tugas, semua kegiatan pembelajaran hari ini. Tapi ternyata kalian memang cepat ya memahami materi ini, merasa mudah. Nah, untuk memanfaatkan waktu, silahkan dibuka buku paketnya. Ya, buku paketnya dibuka dulu. Ya, di bagian karya ilmiah. Nah, di situ ada soal pilihan ganda ya. Nanti untuk latihan di rumah, soal pilihan gandanya. Nah, sudah. Silakan memperhatikan ke depan. Ya, perhatikan ke depan. Kita permainan dulu. Ya, permainan lagi ya, biar asik ya. Karena kita tadi sudah membaca, menyimak, menulis. Nah, semua keterampilan sudah, dan berbicara ya, semua keterampilan sudah tersampaikan, sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita menambah kosakata benda. Ya, kosakata benda. Nah, nanti saya menyebutkan nama benda, kemudian
Siswa berikutnya menyebutkan nama benda juga, tetapi dengan huruf awalan di akhir huruf yang saya sebutkan. Bisa dipahami? Bisa. Misal contoh, ini baru contoh ya. Saya menyebutkan TV. Berarti benda berikutnya P, vas. Ya, selanjutnya belakangnya S. Ya. Ya. Nah, kita bermain game lagi, tetapi dengan aplikasi. Ya, aplikasi Wordwall. Ya, link permainannya sudah Ibu share di handphone gitu. Ya. Perkenalkan ranking siapa? Yang pertama, Juna. Ya, tepuk tangan untuk Juna. Untuk ranking kedua, Mesya. Tepuk tangan untuk Mesya. Ya, silakan maju ke depan untuk mendapatkan snack. Silakan boleh memilih. Ya. Tepuk tangan. Nah, itu hanya untuk hiburan ya. Karya ilmiah. Rasanya bagaimana sebelah sini? Nah, di sini? Menambah wawasan? Iya. Manfaatnya yang kalian peroleh yaitu bisa menambah pengetahuan. Ya, lingkungan kita sehat, badan kita sehat, makanan yang dimakan pun sehat. Bisa dipahami? Bisa. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama kegiatan pembelajaran hari ini bahwa teks karya ilmiah itu artinya apa? Suatu tulisan yang berisi suatu peristiwa atau kejadian yang berdasarkan. Iya, sebuah peristiwa yang berdasarkan fakta. Seperti analisis yang tadi, fakta kesehatan mental kan kita alami ya. Dari awal, coba kita simpulkan bahwa makalah pencemaran dalam lingkungan hidup itu ya jenis karya ilmiahnya berarti nih semi formal benar. Kemudian yang kesehatan mental populer. Untuk yang pentingnya makanan sehat populer. Kenapa dikatakan populer? Karena di pertemuan berikutnya kita masih belajar tentang karya ilmiah, tetapi kita mengukur keterampilan. Ya, keterampilan artinya bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Semuanya bisa dipahami? Bisa. Ya, untuk mengakhiri silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berikutnya mata pelajaran apa? Matematika. Ya. Kalau berarti pelajarannya sudah berbeda, silakan bukunya disimpan di tas dulu. Ya. Sudah ya. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia di teks karya ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kita sebutkan yel dulu sebagai penutup ya. Pertama, SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Muhammadiyah 1 Cilacap Luar biasa. Saya mohon berdiri, terima kasih.